semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda sekarang sudah di kampung halaman atau masih ada yang siap-siap mudik atau di tengah perjalanan? Apapun kami doakan Anda supaya Anda tetap sehat dalam perjalanan karena eh, ini saya amati memang banyak sekali terjadi kemacetan di mana-mana, terus kemudian juga mencatat ada beberapa kecelakaan. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang situasi di Papua. Kita kemarin membaca ada pasukan TNI yang disergap oleh OPM itu ada disebutkan 6 orang tewas dan 9 orang lainnya itu hilang. Masih belum jelas apakah dia terpisah dari pasukan atau disandra. Dan yang mengejutkan itu ternyata pasukan ini adalah pasukan elit dari Kopassus TNI Angkatan Darat dan juga Kostrad. Saya mengajak Anda untuk berbincang dengan pengamat militer Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Apa yang terjadi ya Bung Ginting ini? Sebagai kita ini sama-sama wartawan yang banyak meliput di lingkungan militer, tapi Anda terus sampai sekarang masih terus aktif dan kita juga masuklah wilayah-wilayah konflik seperti di Timur Timur, Papua dan juga Aceh terutama gitu ya. Saya terheran-heran dengan apa yang terjadi di Papua ini, kok terlalu banyak sekali korbannya ya, dan terutama dari kalangan militer, dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga bahas ada seorang jenderal Kopassus walaupun dia tugas di BIN juga ditembak mati di Papua. Ya, Bung Hersu, ini pertama tentu duka cita mendalam Ya. atas gugurnya prajurit TNI dalam Satgas di Papua. Nah, tentu harapan kita semua ini adalah peristiwa terakhir. Jangan ada lagi prajurit TNI yang gugur, termasuk prajurit polisi yang gugur. Nah, Papua ini memang sebuah dinamika yang sangat pelik, termasuk bagi TNI. Nah, Bung Hersu tahu bagaimana Aceh bisa dinyatakan daerah operasi militer, Yes. tapi Papua sampai saat ini belum dinyatakan sebagai daerah operasi militer. Ada apa dan kenapa? Kita harus lihat juga dari hulu sampai hilirnya. Dari hulu, ketika pada akhir Desember tahun 1999, Presiden Gus Dur itu membuat keputusan kontroversi ketika mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Padahal sebelumnya Presiden Soeharto itu meneruskan apa yang sudah menjadi keputusan Presiden Soekarno dari Irian Barat menjadi Irian Jaya. Jadi tidak ada masalah ketika dari Irian Barat ke Irian Jaya. Tapi kemudian dari Irian Jaya ke Papua, ini menjadi masalah. Banyak yang tidak setuju. Karena inti dari Irian Jaya itu adalah seperti sering dikemukakan Irian yang dimaksud oleh Presiden Soekarno adalah ikut Republik Indonesia anti Nederland. Kita tahu bahwa Papua atau Irian ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah melalui perjalanan panjang dan terakhir melalui semacam referendum yang ya. hasilnya itu atau PEPRA ya, penentuan pendapat rakyat, yang hasilnya adalah Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan itu sudah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, tapi sekarang dengan kembali lagi ke tahun Desember 1999 itu Presiden Gus Dur juga membolehkan selain mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, membolehkan berkibarnya bendera bintang kejora dan boleh dengan kemudian di bawah bendera merah putih, jangan lebih tinggi. Nah, bahkan juga dianggap hanya sebagai umbul-umbul dan tidak masalah seperti juga bendera PSSI atau bendera cabang olahraga. Nah, ini padahal itu adalah simbol negara, Bu Hersu. Lalu kemudian dalam perjalanannya juga
muncul lagi ketika dulu sudah dinyatakan sebagai era Presiden Soeharto, itu gerakan OPM itu adalah gerakan separatis, tapi era reformasi kita muncul lagi dengan adanya pernyataan bahwa itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Kita sering dengar KKB dan lain-lain, padahal ini adalah kelompok separatis. Nah, kalau kelompok separatis di dunia manapun itu ditangani oleh militer. Lalu dengan KKB maka yang muncul adalah kepolisian karena kriminal. Muncul lagi sekarang istilahnya setelah ada kata separatis ditambah lagi dengan kata teroris, sehingga lagi-lagi teroris ditangani oleh polisi. Jadi TNI boleh masuk kalau ada permintaan dari polisi. Nah, ini aja bias Bung Hersu antara kebijakan pemerintah dan juga DPR, sehingga ragu-ragu TNI dalam bertindak. Belum lagi Bung Hersu, bagaimana pemerintah itu, Presiden Jokowi misalnya menerima MRP, Majelis Rakyat Papua. Ini sebenarnya peninggalan atau bom waktu yang diciptakan oleh Belanda. Mengapa kemudian Presiden Jokowi bukan menerima DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan itu resmi, khas Indonesia gitu, resmi konstitusional, malah Majelis Rakyat Papua. Ini kesannya memang pemerintah tidak tegas dalam hal ini. Begitu juga dengan, menurut saya ada keraguan-raguan di dalam bertindak, sehingga ada isu misalnya pelanggaran HAM dan lain-lain, itu juga mestinya bisa ditangkal bahwa isu HAM ini siapa yang menggelontorkan, dan rata-rata itu adalah LSM luar negeri, Bung Hersu. Nah, kita kembali lagi ke soal kasus Papua ini. Peristiwanya adalah pembebasan sandera Kapten Phillips dari Selandia Baru. Nah, ini kan juga persoalan yang belum terselesaikan, sudah berlangsung selama 2 bulan. Tapi mestinya pemerintah juga harus ingat bahwa sejumlah negara itu membiarkan terbentuknya organisasi serta LSM di sejumlah negara yang menyetujui, yang mendukung gerakan Papua Merdeka. Selandia Baru adalah negara paling banyak di mana ada 12 organisasi pendukung organisasi Papua Merdeka. Kalau kita lihat bukan cuma Selandia Baru, justru rata-rata dari negara Commonwealth Inggris. Dari mulai Inggris juga ada sekitar 7 organisasi, Belanda ada 8, Selandia Baru ada 12, belum lagi negara-negara lain termasuk Amerika dan Kanada, Inggris, kemudian Prancis, Swiss, Nepal, dan negara-negara Pasifik. Nah, kalau kita lihat bisa jadi bahwa organisasi di Selandia Baru sebenarnya bisa saja main mata dengan OPM, jangan dibunuh itu kawan kita gitu. Nah, kita sayangkan peristiwa ini kemudian yang menjadi korban adalah prajurit TNI untuk membebaskan seperti itu. Nah, kita bisa lihat dalam peristiwa yang sekarang ini, Bung Hersu, bahwa bagaimana Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih gamang untuk bicara. Kadis Penat, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat juga tidak bersuara. Begitu juga Kepala Pusat Penerangan TNI, dia mengatakan hingga pukul 14 yang diterima hanya 1 korban. Nah, ini tidak biasa. Biasanya kalau hanya 1-2 korban, itu Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih dengan cepatnya mengumumkan. Begitu juga Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, apalagi Kapuspen. Nah, sehingga wartawan juga melihat ini ada sesuatu yang disembunyikan. Kita ingat Bung Hersu, kemarin 16 April adalah ulang tahun ke-71 Komando Pasukan Khusus. Jadi kesan ada disembunyikan karena Kopassus sedang ulang tahun dan
barangkali ini eh, sebuah peristiwa yang memalukan jika itu betul-betul terjadi sampai ada 6 prajurit yang gugur. Bahkan OPM pun mengklaim sudah menembak 9 prajurit TNI dalam kasus itu. Nah, tim ini kan terdiri dari 20 personil prajurit Batalion Infanteri Raider 321 Divisi Infanteri 1 Kostrat dan juga 16 dari Kopassus. Nah, kalau ini benar sampai kemudian OPM juga mengatakan ini 9 orang kami sandera, ini mau diapakan? Itu juga adalah sebuah pengumuman yang membanggakan bagi OPM dan sebaliknya memalukan bagi TNI. Karena itu kita harus betul-betul kembali duduk bersama. Ini persoalan jangan sampai prajurit TNI gugur untuk menjaga kedaulatan. Nah, kita lihat mestinya mau belajar dari peristiwa bagaimana TNI bisa mengatasi persoalan pada peristiwa PKI Madiun atau DITI di Jawa Barat. Nah, lagi-lagi harus yang kuat itu intelijennya, Bung Hersu. Era Pak Harto adalah uh, intelijen minded bagaimana didahulukan di daerah-daerah operasi. Nah, yang harus dilakukan memang pertama fungsi intelijen itu adalah penyelidikan, kedua pengamanan, dan ketiga penggalangan. Kita bisa lihat dengan gugurnya kepala BIN daerah Papua beberapa waktu lalu, ini menandakan bahwa ini sudah lampu merah. Gitu. Ya. Artinya juga intelijen kita lemah, harusnya bisa memetakan mana masyarakat yang pro merah putih dengan masyarakat yang pro OPM. Itu harus bisa dibedakan. Setelah bisa dibedakan, informasi dari intelijen itu diberikan kepada satuan tempur dan satuan teritorial. Yang pro kepada Republik Indonesia tentu dibina oleh satuan teritorial. Kemudian yang belum harus digalang oleh intelijen, kemudian dipisahkan dengan kelompok bersenjatanya, lalu satuan tempur itu yang memukulnya. Jadi harus ada 3 bagian. Intelijen harus kuat dalam hal ini juga dipertanyakan kemana sandi yuda kita gitu ya. Mengapa bisa gagal kemudian memetakan mana masyarakat yang pro Republik Indonesia dan masyarakat yang pro OPM. Jadi tidak bisa kemudian mengandalkan satuan tempur kalau kemudian data intelijen tidak kuat. Akhirnya seperti ini, Bung Hersu. Bisa dibilang untuk menghajar dalam perang gerilya itu harus 3 kali lipat. Dalam pengertian untuk mengalahkan satu batalion harus dilawan dengan 3 batalion. Ini kan satu peleton kita nih, Bung Hersu. Berarti kemungkinan yang dihadapi kita adalah satu kompi pasukan musuh, kira-kira pasukan OPM. Nah, inilah yang harusnya kita bisa pelajari, seperti ketika kita melawan Belanda dulu, pejuang kemerdekaan kita itu dalam perang gerilya dilindungi oleh rakyat. Dilindungi oleh rakyat, kemudian diberikan logistik oleh rakyat, diberikan informasi oleh rakyat di mana pasukan Belanda mengejar. Nah, ini sama dilakukan oleh masyarakat di Papua terhadap OPM. Jadi artinya memang kita belum berhasil merangkul mereka. Tidak bisa saja misalnya klaim pemerintah dengan pembangunan di sana otomatis mereka akan ke kita. Tidak bisa, kita harus belajar dari pengalaman Timor Timur, di mana Timor Timur menjadi provinsi yang istimewa sekali, yang seperti jadi anak emas, pembangunannya luar biasa, tapi akhirnya ketika jajak pendapat, toh nyatanya mereka tetap mau merdeka. Artinya apa?
pembangunan itu justru diharapkan oleh mereka untuk mempermudah nanti untuk kemerdekaan. Ini yang harusnya dipikirkan, bukan semata-mata membangun infrastruktur kemudian bisa mempengaruhi rakyat di sana. Ternyata tidak begitu. Ya. Nyatanya kemudian kita tahu uskup belo, para pastor, guru-guru, Hmm. kemudian juga pegawai negeri sipil dan Ya. lain-lain ternyata pro kepada Mereka. Fretilin untuk Ya. merdeka. Nah, ini belajar juga dari pengalaman, seharusnya kita tidak sekedar membangun fisik yang ditargetkan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Nyatanya semakin banyak peristiwa-peristiwa terjadi, begitu Bung Hersu. Yes. Ya, saya kira kita mesti dengan rendah hati menyatakan ada yang salah dengan pengelolaan di Papua itu ya, Bung Ginting ya. Ya, Jadi tidak semata-mata ini TNI ini tentu saja mereka ini kan hanya alat negara. Mereka ini kan jadi korban saja dalam kebijakan iya, pemerintah ya dalam hal ini ya. Karena tentu iya, saja yang seperti Anda katakan tadi, oke, ada strategi menghadapi perang gerilya. Tapi itu kan kalau yang namanya perang teritorial itu tidak semata-mata dilakukan oleh TNI, itu justru juga pemerintah dan berbagai kebijakan juga harus ikut mendukung kan iya, seperti itu Bung Ginting. iya, iya. Ya betul. Jadi memang dari hulu Hmm. sampai hilir tidak bisa dipisah-pisah. Termasuk kemudian bagaimana Kementerian Luar Negeri kita dalam Yes. diplomasinya Hmm. itu Ya. untuk mempengaruhi negara-negara yang pro pada OPM. Saya pikir tadinya dalam perhelatan G20 di Bali kita akan fokus ke situ gitu loh. Hmm. Karena Hmm. Hmm. Papua itu ancaman. Ternyata tidak ada agenda-agenda seperti itu. Misalnya bagaimana melobi negara-negara Pasifik yang lebih banyak mendukung. Kemudian juga di situ ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Belanda. Kenapa kita tidak lobby seperti itu? Dulu keberhasilan kita di dalam pembebasan Irian Barat antara lain adalah diplomasi. Maka saya harus mengatakan diplomasi kita lemah dalam kasus ini, Bung Hersu. Hmm. Ya, Ya, ya. termasuk ketika kita eh, dengan gagahnya katanya ingin membebaskan sandera pilot Hmm. Mark Phillips dari Selandia Baru. Di sisi lain, harusnya kita menekan Selandia Baru. Anda Hmm. minta kami membebaskan, tapi Anda sendiri tidak bisa mengendalikan organisasi yang mendukung Papua. Dan paling banyak itu di Selandia Baru. Hmm. Dalam beberapa kasus kerusuhan di Papua, Bung Hersu, itu ternyata media sosial yang banyak bergerak itu justru dari negara-negara itu yang kemudian mengompori rakyat untuk melawan pemerintah kita. Nah, di situ diplomasi kita lemah. Kemana saja kemudian peran Kementerian Luar Negeri dalam hal ini? Ya. Mestinya kita juga kalau alasan Papua adalah Melanesia, Hmm. toh Indonesia juga bukan cuma Papua yang Ya, ya, masuk ya. dalam rumpun Melanesia. Ya, ya. Ada Maluku, Maluku Utara, dan juga ada Oke. Nusa Tenggara Timur. Ya, ya. Termasuk barangkali sebagian orang Buton masuk dalam rumpun Melanesia. Kenapa kita tidak ikut dalam organisasi Melanesia di Pasifik? Kan bisa diwakili juga dari NTT, Maluku, dan Hmm. lain-lain itu, bukan hanya sekedar Papua. Nah, Hmm. kita harus paham di sini bahwa memang ada kelemahan diplomasi dan ini fatal, Bung Hersu. Dan terus-menerus kita dicecar dan kemudian kita tidak bisa menjawab. Jadi bukan persoalan kesejahteraan, termasuk kemudian pemerintah harus dan DPR harus sepakat menurut saya pada satu kata bahwa ini adalah gerakan separatis. Nggak usah ditambah teroris, kelompok kriminal bersenjata, nggak usah gitu. Hmm. Sehingga tidak TNI juga tidak bias gitu. Ya, Nah, ya. sementara kalau khawatir ada pelanggaran HAM, yang saya usulkan adalah mengapa misalnya dalam satu batalion operasi ditempatkanlah satu peleton polisi militer di situ Hmm. untuk juga ikut operasi supaya mengingatkan silakan bertempur tapi jangan sampai melanggar HAM, misalnya memotong leher, memenggal dan segala macam. Ya perang aja dalam
dalam pertempuran sehingga itu tidak dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Jadi jangan khawatir TNI untuk bertempur kalau memang tugasnya itu adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Begitu Bung Hersu. Ya, oke. Tadi Anda menyinggung soal etnisitas yang berbeda, tapi itu kan kita bisa patahkan dengan adanya etnis Melanesia yang juga ada di Indonesia begitu ya, dan juga Ya, Timur Timur. Saya jadi terpikir ini ya potensi Papua untuk mengulang apa yang terjadi pada Timur Timur itu sangat besar ya, Bung Giting kelihatannya saat iya, sekarang. iya, iya, betul. Karena dukungan itu tadi, saya mencatat ada sekitar 15 sampai 20 negara yang mendukung, dan itu kan negara-negara kuat, Bung Hersu. Hmm. Kalau diplomasi kita lemah, susahlah. Makanya kemudian dari sekarang kita juga salah satu kelemahan kita dalam operasi militer adalah mengirimkan satgas-satgas gitu. Hmm. Mengapa kemudian kita tidak menempatkan satu brigade Kostrad misal di sepanjang perbatasan Indonesia Papua New Guinea menjadi satuan organik di situ. Hmm. Kita bisa lihat misalnya Yonif 321 Raider Divisi Infanteri Kostrad itu adanya di Jawa Barat. Apakah ada medan di Jawa Barat yang sama topografi geografinya dengan di Irian Jaya atau di Papua ini? Tidak gitu. Jadi lebih bagus kemudian dibuat satu brigade Kostrad di situ, kemudian yang di pantai-pantai ya tempatkanlah marinir jadi satuan organik bukan satgas. Kalau eranya Jenderal Andika Perkasa itu kan eh, eranya Jenderal Andika Perkasa ditempatkan di kodim-kodim. Nah, ini tidak langsung saja ditempatkan menjadi satuan organik. Kemudian dengan satuan organik maka membawa serta keluarga. Maka di situ akan tumbuh berkembang sebuah masyarakat yang bergabung antara masyarakat pendatang dan pribumi. Kita bisa lihat bagaimana kemudian ketika Amerika menempati wilayah Indian, terjadi migrasi yang juga dikawal oleh satuan berkuda dalam hal ini kavaleri. Kenapa kita juga tidak belajar seperti itu? Bukan berarti kita mengenyahkan warga Papua, tidak, tapi harus disatukan supaya kemudian jangan sampai mereka merasa bahwa itu bukan rumpun saya, bukan ras saya. Ini harus segera diselesaikan masalah itu. Jadi jangan lupa juga dulu bagian dari Kesultanan Ternate Tidore. Jadi sejarahnya panjang, maka ada persamaan dengan orang-orang Maluku Utara juga dengan orang-orang di sebagian Buton. Nah, Hmm. jadi persoalan-persoalan ini harus segera kita selesaikan termasuk eh, operasi, bagaimana satuan tugas itu, misalnya sepanjang 820 km perbatasan Indonesia Papua New Guinea dengan satu brigade berarti sekitar 3 batalion, ditambah kemudian ada 2 batalion dari Kodam setempat, itu akan memperkuat kita. Harus dikepung Bung Hersu seperti DITI di Jawa Barat. Jadi setelah dikepung pagar betis, maka sudah bisa dipisahkan antara rakyat dengan kelompok bersenjata OPM, maka itu bisa dengan mudah ditumpas supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi strateginya yang harus kita perbaiki, dan TNI harusnya jangan malu untuk belajar dari pengalaman keberhasilan para senior sesepuh TNI yang dulu bisa mengatasi persoalan-persoalan di DITII termasuk PKI Madiun. Nah, kira-kira seperti itu Bung Hersun. Yes. Oh, oke. Ini kita juga tidak bisa mengabaikan ya internasional tadi, ada faktor-faktor internasional tadi itu berkaitan dengan kepentingan tentu saja sumber daya alam di Papua begitu ya. Yang saya kira mungkin Ya, mereka akan berpikir jauh lebih mudah buat mereka itu nanti dealnya kalau kemudian negara ini merdeka sendiri gitu ya, dari ketimbang harus melalui Indonesia kan. iya, iya.
Sebenarnya kita salah satu strategi misalnya memekarkan Ya, Pulau Papua ini dari 2 provinsi sekarang jadi 6 ya. menjadi 6 provinsi itu sudah baik, ya, Ya, sudah bagus dalam pengertian. Tinggal kemudian satuan-satuan TNI dan polisinya mesti organik, jangan juga Brimob Satgas dari mana, ya, kemudian ya. TNI Satgas dari mana, supaya kemudian menyatu dan dia dekat dengan rakyatnya gitu. Kalau kemudian Satgas jadi orang asing gitu, Bung Hersu. Hmm, hmm. Jadi tidak dekat, dia punya kepentingan yang lain. Kalau kita bisa menguasai itu terkait dengan potensi lepasnya mereka karena ancaman intervensi negara-negara asing, dan juga mereka seperti Bung Hersu bilang, mereka senang-senang saja kalau ada pembangunan-pembangunan infrastruktur di sana, bahkan ini mempercepat kemerdekaan mereka. Nah, ini juga harus ditangani secara baik. Kita belajar dari pengalaman bagaimana pengerjaan infrastruktur tidak bisa karena di daerah rawan ini harus dilakukan juga oleh TNI. Kita tahu misalnya bagaimana pekerja-pekerja konstruksi waktu itu berapa banyak yang menjadi korban terbunuh. Jadi jangan takut juga sebenarnya kalau memang ini harus dinyatakan daerah operasi militer, ya nyatakan saja memang daerah operasi militer. Kita juga jangan takut dengan negara asing, toh di sejumlah negara juga ada menghadapi kelompok-kelompok separatis dari misalnya di Spanyol, kemudian di Sri Lanka dan lain-lain. Dan Itu juga juga ini bisa di kenapa kita Irlandia takut ya. begitu loh. Ya. Iya, Oke. Saya kira ini penting ya, harus ada kebijakan yang menyeluruh sehingga satu tentu saja concern kita adalah kesejahteraan dari rakyat Papua dan juga tentu pasukan kita ya ini kita iya, prihatin dari hari ke hari kemudian kita lihat berjatuhan korban di sana gitu. iya. Ya. Oke. Ya, jadi memang kembali lagi Bung Hersu, kalau kita lihat kasus DITI itu, masyarakat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah Hmm. Jawa Barat. Nah, kira-kira seperti itu. Kita juga harus bilang bahwa Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, rakyat Papua adalah rakyat Indonesia cinta Papua. Itu harus terus digelorakan kemudian supaya merasa bahwa kita satu Indonesia. Jangan juga kita selalu bilang kita satu rumpun dengan Malaysia. Nanti orang Malaysia bilang, ya memang kalian Melayu, kami beda gitu kan. Juga begitu. Ya. Juga jangan kemudian menonjolkan agama, menonjolkan suku, ya. Karena Yes. Indonesia beragam. Saya kira ini persoalan yang harus kita duduk bersama untuk menyelesaikan, karena kalau betul terjadi seperti klaim OPM bahwa ada 9 prajurit TNI yang ditembak mati oleh mereka, belum lagi yang disandera, itu sebenarnya sesuatu yang sangat menyedihkan dalam sejarah militer Indonesia. Semoga kemudian TNI bisa kemudian mau memperbaiki strateginya. Begitu juga pemerintah juga harus duduk bersama dengan DPR. Satu kata saja misalnya separatis, kemudian nyatakan itu daerah operasi militer, dan kita sama-sama kemudian membangun Papua menjadi lebih baik. Begitu, Oke. Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Selamat Ginting, pengamat militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.